Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahid, mahasiswa dari program studi teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Akan menjelaskan pengaruh teknologi terhadap anak. Itu seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi yang telah mengubah sekarang itu telah berpengaruh di setiap aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, seni, bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi sekarang itu tidak bisa kita hindari, dikarenakan seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi semakin meningkat seperti yang kita ketahui sekarang. Dengan hal tersebut, maka lahirnya teknologi pendidikan yang mencuat saat ini meliputi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu atau kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Kemudian pengembangan dan penerapan teknologi informasi juga bermanfaat untuk pendidikan terhadap anak. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka seperti yang kita jalani sekarang, yaitu kuliah online. Adik saya juga sekolah online. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian dan yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Baik, itulah tadi penjelasan tentang dampak positif teknologi pendidikan bagi anak. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu dampak negatifnya. Yang pertama yaitu munculnya e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru menjadi tersingkirkan atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina, seperti banyak kejadian sekarang. Yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, malah membuka akses-akses yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi. Yang keempat, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang kelima, tindakan kriminal atau cybercrime. Dalam dunia pendidikan ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan dengan media internet. Yang keenam, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar atau siswa atau mahasiswa maupun pengajar atau guru atau dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning. Baik, yang terakhir yaitu upaya mengatasi teknologi pendidikan terhadap anak. Yang pertama yaitu mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang kedua, tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, tetapi tanpa menghilangkan etika. Yang keempat, pemerintah harus peka dalam filter atau menyaring informasi yang dapat diakses oleh peserta didik. Yang kelima, menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya pembentukan Sibertas yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dalam penerapan teknologi informasi serta fungsi penanganan penyalahgunaan di bawah umur. Yang keenam, menghindari penggunaan telepon seluler yang begitu canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi pemakaiannya. Baik, itulah penjelasan dari saya pengaruh teknologi pendidikan terhadap anak, dampak positif dan dampak negatifnya. Sekian dari saya.
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.